Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Kita melanjutkan pelajaran dari Matius 7. Kita lihat ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa syarat mutlak untuk memasuki kerajaan surga adalah melaksanakan apa yang Bapa di surga perintahkan. Dalam Alkitab, bukan hanya kita ke gereja, bukan hanya kita baca Alkitab dan berdoa, itu baik, tetapi kita harus melakukan apa yang Bapa perintahkan. Banyak orang tidak bersedia mendengar firman Allah, masuk kiri keluar kanan dan tidak perlu melakukan, itu salah. Iya, kita berbuat baik karena apa? Kita sudah diselamatkan dulu, bertobat dulu, baru bisa berbuat baik. Jangan berbuat nunggu masuk surga, nggak ada itu. Ya, nah, supaya kita melakukan kehendak Bapa di surga itu yang pertama. Hanya melalui darah Yesus, itu pertobatan. Dosa kita disucikan melalui pertobatan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Itu penting sekali. Yohanes 1 ayat 12 dan 13, bukan siapa yang menerima dia diberi kuasa. Ada kuasa di tangan kita untuk melakukan kehendak Allah. Kedua, untuk taat pada kehendaknya kita membutuhkan kasih karunia yang berlimpah dan terus menerus dalam firman-Nya. Roh Kudus akan terus menolong kita agar menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Firman itu terus bekerja. Yohanes 17 ayat 16 sampai 19. Yang ketiga, Roh Kudus akan terus menerus menolong mengurapi kita untuk bersaksi memenangkan banyak jiwa yang masih terhilang. Kita berhutang. Karena dulu kita juga diselamatkan, orang lain mungkin bersaksi untuk kita. Sekarang kita bersaksi untuk jiwa-jiwa yang masih terhilang. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Dan yang terakhir, jangan menyerah. Jangan kendor. Ada upah tersedia. Dan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menyediakan kemampuan yang prima. Cukup, lebih dari cukup untuk kita melaksanakan firman-Nya sampai selesai. Filipi 2 ayat 14 dan 18. Haleluya, Roh Kudus juga yang akan menolong kita. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Amin. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin. Tuhan Yesus menyatakan